Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syukrillah Sulaiman. Saya seorang mahasiswa di sebuah kampus di Kota Makassar, yaitu Universitas Muslim Indonesia, mengambil jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyapa kepada saudara-saudari sekalian agar tetap menjalankan protokol kesehatan, karena sampai saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi saya harap kepada saudara-saudari sekalian agar tetap menjalankan protokol kesehatan dan semoga pandemi ini bisa berakhir. Oke, baik saudara-saudari sekalian, kita langsung masuk ke pembahasan. Kali ini saya ingin membahas biografi seorang jurnalis yang sangat familiar, yaitu seorang Najwa Shihab. Najwa Shihab lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977. Orang tuanya ayahnya bernama Quraisy Shihab dan ibunya bernama Fatmawati Assegaf. Nah, Najwa Shihab atau Nana hidup dari lingkungan keluarga yang religius. Masa pendidikan TK dijalaninya di TK Al-Quran Makassar, sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai 1990. Lalu SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada 1990 sampai 1993. Aktivitas SMU-nya dipimpin ibunya. Nana dengan 5 orang saudaranya sejak maghrib harus ada di rumah. Jadi berjamaah maghrib di rumah, ngaji Al-Quran, lalu ratib hadat bersama. Itu ritual keluarga sampai Nana SMU. Setelah kuliah, karena banyak kegiatan, Nana baru boleh keluar setelah maghrib. Hidup bersama keluarga yang sangat memperhatikan faktor pendidikan. Jadi seorang Nana ini hidup dari keluarga yang sangat memperhatikan dunia pendidikan. Jadi saat memasuki perguruan tinggi, Najwa Shihab kuliah di Universitas Indonesia, mengambil jurusan Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2000. Meskipun lulus sebagai sarjana hukum, Najwa Shihab atau yang lebih akrab disapa Nana ini lebih memilih dunia jurnalistik dibandingkan sebagai menjadi seorang pengacara. Nana merintis karirnya di RCTI dan tahun 2001 ia memilih bergabung dengan Metro TV karena stasiun tersebut dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap dunia jurnalistik. Namun pada tahun 2017, melalui episode catatan tanpa titik pada acara bertajuk Mata Najwa, ia resmi mengundurkan diri dari Metro TV yang telah membesarkan namanya. Dan pada 10 Januari 2018 bersama Trans 7, Najwa Shihab hadir kembali dengan acara talk show Mata Najwa yang masih tetap menempati slot yang sama seperti di Metro TV, yakni setiap Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Najwa Shihab adalah satu-satunya wartawan wanita yang mewawancarai hampir
seluruh tokoh politik nasional melalui program yang bertajuk Mata Najwa yang disiarkan di stasiun televisi Metro TV. Najwa adalah orang pertama yang mewawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika selesai pelantikan. Sampai saat ini, Najwa masih aktif sebagai seorang jurnalis. Najwa rajin memproduksi konten-konten jurnalistik seperti mewawancarai tokoh-tokoh di Indonesia, membuat berita investigasi yang kemudian ia tayangkan di channel YouTube Mata Najwa miliknya. Sempat vakum di televisi, Najwa siap kembali hadir melalui Mata Najwa yang kini ditayangkan di stasiun TV Trans 7. Adapun penghargaan yang ia capai atau ia raih, pada tahun 2005, Nana memperoleh penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya untuk laporan-laporannya dari Aceh saat bencana tsunami melanda kawasan itu pada Desember 2004. Jadi ia memiliki penghargaan karena pada saat tsunami Aceh ia punya andil karena memberitakan atau menjadi reporter yang melaporkan secara langsung dari Aceh mengenai tragedi atau musibah tersebut, sehingga dinilai memberi andil yang cukup besar. Kemudian pada tahun 2006, Nana terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Awards. Tahun 2006, Najwa terpilih menjadi peserta senior jurnalis seminar yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat dan menjadi pembicara pada konvensi Asian American Journalists Association. Tahun 2007, Najwa masuk nominasi 5 besar ajang yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yaitu Asian Television Awards untuk kategori Best Current Affairs atau talk show presenter. Pengumuman pemenang dilangsungkan pada bulan November 2007 di Singapura. Pada awal 2008, Najwa terbang ke Australia sebagai peraih Full Scholarship for Australian Leadership Awards dan mendalami bidang hukum media. Nah, adapun penghargaan lainnya ialah insan pertelevisian terbaik dalam ajang Panasonic Global Awards 2016. Berikutnya, The Influential Woman of the Year dari Elle Magazine 2016. Nah, kemudian Most Progressive Figure oleh Forbes Magazine 2015, Presenter Pemilu Kada terbaik oleh Badan Pengawas Pemilu 2015, Young Global Leader oleh The World Economic Forum 2011, Highly Commended for the Best Current Affairs Presenter di Asian Television Award 2009 dan 2007, Australian Alumni Award for Journalism and Media 2009, National Award for Journalist Contribution to Democracy 2010, Jurnalis Terbaik Metro TV 2006, Young Global Leader 2011 dan World Economic Forum. Asian Television Awards 2011 pemenang kedua atau Highly Commended Best Current Affairs Presenter dalam acara Mata Najwa di Metro TV. Sebelumnya pada tahun 2009 juga menjadi juara kedua pada tahun 2007 menjadi juara ketiga. Menjadi seorang Najwa Shihab atau Nana adalah lahir dari keluarga yang sangat perhatian terhadap dunia pendidikan. Maka tidak heran jika Najwa sebagai seorang yang meraih penghargaan karena sudah dididik sejak awal untuk tetap menghargai ilmu pengetahuan, lingkungan keluarga yang sangat
peduli terhadap dunia pendidikan. Itulah yang membuat Najwa sangat memperhatikan dunia pendidikannya. Dan kita tahu bersama bahwa seorang Najwa Shihab ketika mewawancarai tokoh-tokoh politik selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis, dan itu tidak terlepas daripada dunia pendidikan yang ia alami sejak awal. Makanya tidak heran jika banyak politisi-politisi yang ketika diwawancarai, Najwa Shihab selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kritis dari seorang Najwa Shihab. Nah, semoga video singkat ini bisa memberi atau bisa kita ambil hikmahnya, kita petik hikmahnya dari seorang Najwa Shihab, dan menjadi pelajaran, menjadi motivasi kita untuk lebih giat belajar, terutama bagi yang jurusan ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi atau ingin mengembangkan profesinya menjadi seorang jurnalis. Nah, kita dapat mengambil hikmahnya dari perjalanan karir dari seorang Najwa Shihab ini. Dan saya berharap semoga jurnalis-jurnalis yang sudah ada atau kini sementara menjalani karirnya sebagai seorang jurnalis, semoga bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Najwa Shihab sebagai seorang jurnalis yang sangat dikagumi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mungkin video singkat ini kita cukup sampai di sini. Mohon maaf jika dalam video ini ada kata-kata yang salah atau pemaparan yang kurang baik, mohon dimaafkan, atau bisa memberi kritikan lewat kolom komentar sebagai bahan evaluasi saya sebagai seorang mahasiswa, dan juga mungkin kedepannya video berikutnya lebih bagus lagi daripada hari ini. Cukup sekian dari saya atas perhatian daripada saudara. Cukup sekian dari saya atas perhatian dari saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.